Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam Dia, bersama-sama dengan saudara seiman kita. Bolehkah saya mengundang untuk bangkit berdiri? Kita percaya bahwa kasih Tuhan yang mempersatukan kita semua sehingga kita bisa beribadah bersama-sama. Mari kita beri salam satu sama lain. Sebagai tanda bahwa kita saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Ya, kita masih tetap di dalam tema yang sama di bulan ini, yaitu Compassion for the Lost atau belas kasihan kepada yang terhilang. Karena itu kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 15 dan 16. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu lah yang mempersatukan kami semua, sehingga kami boleh menjadi warga kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau-lah yang manggil kami, untuk kami juga boleh menjadi umat-Mu, yang senantiasa mau bersekutu dengan Engkau, dengan saudara seiman kami. Dan pada hari ini, pada saat ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan membawa hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Untuk kami persembahkan kepadamu Tuhan melalui ibadah ini. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau melawat kami dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan.
Dan biarlah kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, karena itu kami habiskan ibadah kami ini hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nyatakan akan apa yang menjadi isi hati Tuhan, untuk kita boleh menjangkau, mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mari katakan, mereka perlukan. Mereka perlukan. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mari katakan sama-sama, Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga, cari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan
Tuhan kita yang layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan, layak ditinggikan. Mari kita puji Dia. Tepuk tangan sama-sama. Mari puji, mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab darimu lah datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab darimu lah datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Sebab darimu lah datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan mencurahkan kasih-Nya bagi kita semua. Karena itu mari kita pandang sekeliling kita, pandang sekitar kita. Ada kasih Tuhan yang nyata. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama.
spirit out. Manifest, manifest, manifest your love. Manifest, manifest your love. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, all around. Your love is all, yes. Let the nation sing, let the people shout. Hallelujah, yes. Let your kingdom come, pour your spirit out, yes. Manifest, manifest, manifest your love. Manifest, manifest, manifest your love. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all around. Yes, tepuk tangan sama-sama. Haleluya. All around, all around. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all. Once again, all around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all around. Yes. Sebelum saudara duduk, mari beri tos satu sama lain, katakan, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua warga kerajaan. Kita punya raja yang sangat baik. Dan dia mudah tergerak untuk melihat orang yang punya kebutuhan. Di dalam kerajaan Allah, it's a kingdom of abundance. Bukan kingdom of lack. Bukan yang kekurangan. Karena kita boleh berpikir seperti itu. Dialah El Shaddai. The double-breasted one. Dan dalam Injil Matius pasal 14 dikatakan, pada waktu Yesus mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, dibuat tontonan oleh Herodias dan yang lain. Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi, bukan ketakutan. Saya percaya dia minta kekuatan daripada Bapa. Tapi yang terjadi, orang jalan kejar dia. Kenapa? He's the miracle working God. Allah yang membuat mujizat. Yang bisa mengadakan tidak ada menjadi ada. Dan apa yang terjadi? 3 hari mereka mengikuti dia. Begitu pengajaran Yesus luar biasa. Baru-baru saja STT Kingdom Jakarta mengadakan seminar Kingdom Paradigm. Dan itu berlangsung sampai jam 9:30, 10 malam. Tapi orang tetap mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Memberikan respons yang baik. Tapi mereka kelaparan, kata Yesus. Jangan biarkan mereka pulang. Nanti mereka pingsan di jalan. Lalu dia berkata, kamu harus memberi mereka makan. Manusia adalah roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Kebutuhannya bukan yang namanya kampung tengah ini. Tapi number 1, the heart. Yang kedua, the mind. Saudara sering membaca buku Soup for the Soul. Ya saudaraku, jiwa perlu makanan.
Semuanya akan dikenyangkan lewat firman Tuhan dan kebenaran firman. Dan baru tubuh ini. Karena itu jangan belanja kalau lapar. Nanti kalap. Kalau mau beli barang-barang tidak perlu. Padahal yang perlu cuma kampung tengah saudara. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, Yesus tahu kebutuhan saudara. Saya tidak tahu kebutuhanmu apa. Ya, ada yang cuma kekurangan ya makanan, uang. Dan itu Yesus tidak menganggapnya enteng. Dia berkata pada murid-murid, kepada saudara sebagai warga kerajaan Allah, berilah mereka makan. Dia tidak mau bahwa cuma dia digerakkan oleh compassion. Tapi setiap daripada kita, mari kita minta pada Tuhan. Lebih dari peduli. Seperti saya katakan minggu yang lalu, more than sympathy, more than empathy, itu compassion. Compassion itu yang menggerakkan Yesus. Bahkan kita juga tahu bagaimana dia menyeberang Danau Galilea cuma menyelamatkan satu orang yang kerasukan setan. Dan Yesus selalu tergerak tentang kebutuhan saya. Firman Allah mengatakan dia sudah tahu sebelum kita minta. Dan dia berkata jangan khawatir. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung, dipelihara Bapakku yang di sorga. Bahkan burung pipit yang kelima itu yang cuma bonus. Begitu murahnya burung pipit saudaraku. 4 itu cuma 1 duit. Ya, uang paling kecil. Tidak dibiarkan dan dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan terjadi mujizat. Karena apa? Murid-murid melakukan perintah Tuhan. Yesus mengucap syukur atas roti itu, memecahkannya dan memberikannya. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya diberkati, tapi juga dipatahkan kesombongannya, keegoannya, baru bisa jadi berkat. Dan di tangan murid-murid, bukan tangan Yesus, terjadi pelipat gandaan. Berkat atas manusia pertama berbuah, kedua berlipat ganda, memenuhi bumi, menaklukkan dan menguasai. Dan perlipat gandaan terjadi di tangan saudara dan saya. Tapi kuasanya dimulai daripada Yesus. Saya percaya mereka sudah lelah. Saya sering adakan panitia seminar, conference. Bayangkan kalau 3 hari saudara, 3 hari 3 malam, mereka juga sudah capek. Tapi kasih Tuhan, compassion itu juga datang pada Simon, pada Yohanes, Yakobus dan murid-murid Kristus. Justru kalau ada compassion, orang tanya saya, Pak, apa tanda akan ada mujizat? Ada compassion. And sign and wonder will follow. Amen. Yang kita beritakan Injil Kerajaan tentang rajanya yang murah hati itu. Tuhan memberkati kita semua. Filled with the compassion of God. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita semua memerlukan belas kasihan. Dan sumber daripada belas kasihan itu sendiri hanya berasal dari Tuhan Allah kita. Ya Allah yang maha perkasa untuk menyelamatkan. Haleluya. Mari angkat suara. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Dialah sumber kasih itu, Dia sumber pengampunan, Dia sumber belas kasihan. Dia mengulurkan tangannya yang penuh kasih bagi kita, bagi semua orang. Kasih-Nya yang tak terbatas, kasih-Nya yang tak bersyarat. Biar kasih-Nya melawat kita, menjamah hidup kita, memulihkan kita. Biar belas kasihan-Nya memenuhi hati kita, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Kami datang padamu, kami bawa hati kami bawa hidup kami hanya bagi-Mu. Layakkan kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk mencari jiwa, menjangkau mereka yang terhilang, yang tersesat dan yang terluka. Dengan kasih-Mu, kasih yang sejati, kami nyatakan hanya Engkau-lah Allah yang layak disembah, diagungkan, dimuliakan. Oh, Ramosenya, Kinaya Masanaya Ralabakana Mase, Sigara Labayara Labayara Maso, Shanaya Rayara Lamu, Kira Labayara Labasa, Kaya Lamase, Shanaya Ralabaya Mose, Dinaya Masenaya Ralaba. Shanaya Ralaba Ramoso, Jesus, Jesus, Kau Allah yang sungguh baik Tuhan, selalu baik bagi semua orang. Kira labayana masanda kaya labayara labayara lamu, siara labayana masanda kana yara labase, siana yara labayana masanda yara lamu, sere labayara labayara labana makana yara masanda yamu, siara labaka kaya labayana masene yara labana masene, siata kaya labayana masanda yara lamu, sima yara lamate. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi. Terima kasih Yesus Tuhan. Ini pujian penyembahan kami bagi-Mu.
pujian pengagungan kami bagimu Tuhan. Everyone needs compassion of the never daily. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, kindness of a Savior, the hope of nation. Oh, Savior, we can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, Jesus and crowning the grave. Jesus conquered the grave. Tepuk tangan bagi Dia, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. So take me as you find me. So take me as you find me. All my fears and failures, and feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains.
Hallelujah, Lord. We give you the praises, we give you the glory. Thank you, Lord. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami berikan segala kemuliaan bagimu aja. Hanya Engkau yang layak disembah, layak dipuji. Tuhan, berembuslah di atas firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan segala perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu biar hanya dari Engkau saja. Biar Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami doa, yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Thank you. Luar biasa. Bertumbuh dan bertransformasi. Tadi saudara dengar hamba Tuhanmu bicara tentang compassion, belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang hilang. Hari ini kita bicara tentang bertumbuh dan bertransformasi, salah satu karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada kita setelah keselamatan adalah karunia pertumbuhan. Tuhan tidak pernah bermaksud agar kita tetap stagnan dalam hidup kita, tidak dewasa atau tidak berdaya. Tuhan selalu ingin kita berkembang di dalam Dia. Sejak saat kita dilahirkan kembali, kita masuk ke dalam sebuah perjalanan, proses ilahi menuju pertumbuhan. Baik rohani maupun jasmani. Tuhan ingin membentuk kita, menepa kita, dan membangkitkan kita. Bukan hanya untuk efektif dalam gereja saja, tetapi juga dalam kepemimpinan, keluarga, pekerjaan, dan dipakai untuk kemuliaan kerajaannya. Saudara tidak hanya diselamatkan untuk masuk ke surga saja, tetapi sedang dibentuk untuk memberi dampak di bumi. Banyak kali kita merasa waktu kita terima Yesus, kita punya jaminan sudah ada. Kita masuk surga. Tapi tujuan Tuhan bukan hanya jaminan masuk ke sorga, tapi engkau menjadi perwakilan-perwakilan Dia di bumi. Supaya saudara bisa membawa satu dampak yang besar untuk memenangkan jiwa-jiwa yang hilang. Supaya saudara bisa memuliakan Tuhan. Saudara dipanggil untuk memenangkan jiwa-jiwa supaya semua, kalau bisa semua diselamatkan. Ya, saudara dan saya menjadi perwakilan Tuhan di bumi ini pada saat ini. Pertumbuhan dimulai dari kerinduan untuk bertumbuh. Pertumbuhan tidak dimulai dari pengetahuan, tetapi dari kerinduan. Yesus berkata di Matius pasal 5 ayat 6. Dia berkata di sini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jika saudara merasa nyaman dengan keadaan rohanimu, saat ini saudara akan tetap di situ saja. Saudara gak bakalan maju. Kalau saudara udah rasa, saudara udah cukup belajar, saudara udah capai, saudara sudah tidak perlu belajar lagi, saudara mulai mati. Sampai hari ini juga kita harus belajar terus. Supaya pertumbuhan itu ada. Supaya saudara dan saya maju dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jika ada api dalam hatimu yang berkata, Tuhan aku mau lebih lagi. Disitulah transformasi dimulai. Kalau kita selalu ada hubungan sama Tuhan, selaras dengan Tuhan, selaras dengan firman Dia, kita bisa ada transformasi dalam hidupan kita karena kita masih ingin lebih lagi. Tidak puas di situ saja. Tanyakan pada dirimu sendiri,
Apakah saudara masih lapar untuk bertumbuh dalam perjalananmu bersama Tuhan? Apakah saudara masih lapar? Apakah keinginanmu untuk bertumbuh lebih besar dari keinginanmu untuk merasa aman? Minta pada Roh Kudus hari ini untuk menyalakan kembali rasa lapar yang benar, yang baru dalam hidupmu. Karena kita perlu, tanpa firman, tanpa kita makan makanan rohani, kita pasti tidak bisa bertransformasi. Tetap tujuan baru. Bukan hanya untuk bertumbuh rohani saudaraku, tetapi juga bertumbuh pribadi dalam musim ini. Dalam musim ini di dalam gerejamu adalah compassion for the lost. Saudara diselamatkan, habis itu saudara menjadi murid Kristus. Habis jadi murid saudara harus mengabarkan Injil. Bukan hanya mengabarkan Injil, tapi dari hidupan pelaku saudara itu harus mencerminkan Kristus Yesus. Dan ingat, kerinduan itu harus diikuti dengan komitmen. Tanpa komitmen kepada Tuhan, kerinduan hanya menjadi emosi sesaat aja. Saya ingin, tapi emosi aja sesaat. Tanpa komitmen kepada Tuhan saudaraku, kerinduan hanya menjadi emosi sesaat. Tetapi dengan komitmen, kerinduan berubah menjadi gaya hidup yang konsisten di hadapan Tuhan. Saudara harus konsisten gaya hidup saudara. Saudara punya jalanan itu harus konsisten. Selalu Tuhan diutamakan dalam segala sesuatu yang saudara berbuat. Bukan hanya di ibadah atau di gereja kita komitmen sama Tuhan, tetapi di mana saja kita ada, kita harus ada komitmen sama Tuhan, dan Tuhan harus diutamakan. Saudaraku, betapa penting kalau kita mengerti siapa Tuhan, kita mengasihi Dia, kita akan melakukan demikian. Orang yang berkata saya mengasihi Tuhan dan tidak menjadi cermin bagi jiwa-jiwa yang hilang, dia tidak berkomitmen sama Tuhan dan dia tidak mengasihi Tuhan. Karena kita berkata, firman berkata, kalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan dan tidak bisa mengasihi sesamamu, engkau itu bohong. Sebab itu pengampunan dan itu semua itu udah harus termasuk. Karena komitmen kita kepada Tuhan bukan kepada orang aja, kepada Tuhan dulu, baru kita menjalankan, kita bisa memaafkan, kita bisa mencerminkan, kita bisa selamatkan, dan kita bisa membagi kasih Kristus bagi mereka supaya mereka bisa rasakan kasih Tuhan, dan Tuhan itu hidup, saudaraku. Kita juga harus tunduk pada proses transformasi. Di Roma pasal 12 ayat 2 berkata bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia, tetapi harus diubah oleh pembaruan budi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Haleluya. Transformasi bukan sesuatu yang instan. Itu adalah sebuah proses. Kita bisa minum instant coffee ya. Nescafe yang instan, kita langsung ambil, mau makan minum instan. Tapi kita lupa untuk dapatkan instan itu harus ada proses yang lama. Kita itu harus lewat proses supaya kita bisa
ditransformasikan, bisa menjadi serupa Kristus. Kita butuh pedoman-pedoman. Sebab itu saudara yang murid Kristus harus menjadi pedoman bagi yang lain. Seperti tanah liat di tanah penjuanan. Nah, kita harus ditekan, ditarik, dimurnikan, dan kadang bahkan dihancurkan agar bisa dijadikan baru. Kayak martabak. Tahu martabak kan? Ada manis, ada telur. So untuk adain adunan itu bikin adunan itu gampang sekali kayaknya. Tapi kalau adunan itu bisa bicara, dia bilang jangan kelewatan lah Pak. Dia tarik loh, dipukul lagi. Kayak ini hancur-hancuran tuh. Akhirnya baru dia bisa jadi tipis dan halus, lebar. Tapi diminyakin dengan minyak Roh Kudus. Baru udah rasa udah nyaman ya, udah oke. Ditaruh di api, bakar lagi. Proses sampai saudara itu bisa kelihatan lezat. Orang bisa nikmati saudara. Itu buah-buah roh yang keluar dari hidup saudara. Bisa orang cicip dan rasakan kasih Kristus. Disitulah pertobatan bisa terjadi. Amin. Haleluya. So Tuhan menggunakan musim, situasi, dan bahkan pergumulan untuk membentuk karakter kita. Kadangkala kita merasa orang gak mengerti kita. Kita gak perlu pusingin itu. Kita hanya diubah, kasih Tuhan mengubah proses kita. Secara rohani dia mengembangkan kerendahan hati, kesabaran, kemurnian, iman, dan ketaatan. Contoh satu lagi. Ini sapu tangan adalah hidup saudara atau hidup teman atau hidup orang hilang di jalan. Dan saudara lagi lewat. Saudara lihat kotor orang ini. Saudara hindari atau saudara injak aja. Lewat. Kadang-kala dalam sibukan kita berbuat kayak gitu. Tidak ada perhatian kepada siapapun. Karena kita merasa kita punya posisi sudah jas. Ini bisa lewat aja. Sikap hati kita seperti itu. Tapi Tuhan Yesus lihat semua orang pun berpotensi. Mau gembel pun berpotensi. Orang kaya juga berpotensi. Orang jahat pun berpotensi. So Tuhan lihat, dia angkat. Kotor sekali. Dikasih bapak gak mau. Karena kotor sekali. Kan bapak udah ada standar. Standar saudara menghambati saudara. Tuhan Yesus tidak, dia ambil itu. Dia ambil, dia cuci. Habis cuci dia jemur. Habis jemur digosok. Habis gosok dilipat. Dia lipat begitu indah lipatnya. Begitu bagus. Besoknya dia taruh di toko dia. Tokonya dia pajang di toko dia. Orang lagi lewat. Nah ini orang yang sama yang lagi lewat. Tahu-tahu lihat, wah luar biasa. Bagus sekali sapu tangannya. Dia minta, Wan berapa jual? Tidak ada harga. Tidak ada harga. Kenapa? Waktu dia kotor, kamu tidak mau beli. Waktu dia itu bersih sekali, bagus sekali. Kan Tuhan sudah berbuat yang luar biasa di dalam hidup dia. Tidak berharga lagi. Gak bisa dibeli.
Itu yang Tuhan suruh saudara cerminkan. Saudara itu berharga kepada Tuhan, tapi saudara menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Tidak menghapuskan orangnya hidup kayak gitu saja. Dalam kesibukan, dalam bisnis, dalam dagang, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam lingkungan. Jangan main hapus saja. Semua orang berarti. Saudara bisa bawa dampak kepada hidup itu. Hidup yang gelap bisa berubah menjadi terang kembali. Lewati hidupmu, lewati tanganmu, lewati saudara-saudara perwakilan Tuhan Yesus Kristus di bumi ini. Untuk memindahkan menjadi terang bagi dia orang. Supaya memindahkan itu orang dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Lewati saudara dia bisa mengenal Kristus Yesus. Lewati saudara dia bisa dipulihkan. Lewati saudara dia bisa dapat terobosan yang luar biasa. Sebab itu saudara menjadi murid Kristus yang taat, yang committed sama dia. Committed terjual kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk dari apa saja yang Tuhan kasih jalan. Bawa nama Yesus itu. Bawa Yesus itu supaya orang-orang bisa diselamatkan. Karena bukan mereka jahat, bukan mereka itu, karena mereka belum kenal Tuhan Yesus saja. Kalau mereka ada dijamah oleh Tuhan lewat saudara, wow, luar biasa. Bukan untuk mereka masuk ke gereja, tapi mereka dijamah dulu. Dan mereka dijamah, saudara ajak mereka ke rumah Tuhan. Itu berbeda, saudaraku. So, mari saudaraku, ini saat untuk saudara menjadi anak Tuhan yang luar biasa, yang taat, yang mau committed, yang mau ditransformasikan dan mentransformasikan orang-orang lain lewati hidup saudara-saudaraku. Ya, secara alami natural dia mengajar kita untuk disiplin juga, konsisten kesehatan emosional. Ya, jangan menjadi hamba Tuhan umpamanya kayak saya, hamba Tuhan tahu dikit-dikit aja karena rumah gak sehat kamu datang sini jadi ini gak sehat. Gak boleh gitu saudaraku. Jangan sehatan emosional itu harus dipengaruhi oleh Kristus Yesus. Amin. Dan manajemen waktu. Manajemen waktu itu penting sekali saudaraku. Time management important. Nah, pagi-pagi waktunya saudara terutama itu sama Tuhan. Selaras dengan Tuhan. Firman dia dan dia. Hubungan. Makan rohani. Diubah, ditransformasi, dipulihkan. Supaya waktu engkau keluar, engkau bersinar. Karena engkau memperwakili Tuhan Yesus Kristus saudaraku. Amin. Untuk bertumbuh kita harus tetap berakar dalam firman dan doa yang tadi baru saya berkata. Tapi saya kasih ayatnya di Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Ini udah sering banyak hamba Tuhan berbicara. Tapi yang firman berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dia berbuat berhasil. Saya kasih cerita sedikit tentang teman saya. Waktu dia bertobat dia itu insurance agent ya. Dia jual asuransi. Tapi dia itu pagi-pagi hari dia bangun, dia bersekutu sama Tuhan, berdoa sampai jam 12 siang. Kalau orang logika berkata bagaimana ada orang mau beli dari kamu asuransi setengah hari udah habis itu. Bukan kamu persiapkan itu, tapi dia persiapkan diri dia sama Tuhan dan minta Tuhan untuk buka jalan. Tapi setiap bulan dia baru mulai, tiap bulan dia menjadi top agent. Karena dia kasih waktu dia sama Tuhan dan dia waktu dia layani orang, dia melayani orang dengan Tuhan. Dan dia menjadi top agent. Tuhan memberkati dia tapi orang itu diselamatkan juga. Itu cara dia, pola pikir dia itu terutama sama Tuhan. Tuhan tuntun saya. Tuhan menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan tuntun dalam pekerjaan dia sampai dia berhasil. Dan akhirnya menjadi hamba Tuhan juga. Saudara tidak bisa bertumbuh tanpa diberikan makanan. Dan tidak ada yang memberi makan roh saudara seperti firman yang hidup. Saudara bisa baca buku-buku hamba-hamba Tuhan. Bahkan di Amerika buku-buku 5 minutes coffee time with God. 5 menit waktu
kopi sama Tuhan. Akhirnya kita punya pola pikir itu, 5 menit doa udah cukup. Tidak saudaraku. Biar begitu banyak buku itu bukan firman Tuhan. Itu membantu. Pengalaman. Tapi firman yang kita harus makan tiap hari. Supaya pola pikir kita diubah menjadi seperti firman katakan. Doa bukan hanya tentang berbicara. Doa adalah penyelarasan, alignment bersama Tuhan. Di sanalah hatimu terlaras dengan sorga. Firman menguatkanmu, memberi visi, dan membuatmu tetap teguh saat badai datang. Waktu badai-badai datang kita itu berpegang firman Tuhan, karena itu adalah jangka bagi hidup kami. Kita supaya tidak bergoyah, bangun kehidupan saat teduh setiap hari saudaraku. Setiap hari waktu sama Tuhan, renungkan firman Tuhan dan tanyakan bagaimana saya bisa jalankannya hari ini. Bagaimana saya bisa praktikkan firman ini? Bagaimana saya bisa berbuat seperti Engkau katakan dalam hidupan saya? Bagaimana Tuhan aku bisa berhasil seperti firman-Mu berkata? Di Amsal pasal 11 ayat 30 di bahasa Inggris berkata, winning the lost, you will be wise. A wise man is he who win the loss is a wise man. Dalam bahasa Indonesia beda dikit tapi gak apa-apa. Orang yang bijak itu berhasil dalam Tuhan. Salomo minta bijaksana Tuhan untuk menjadi orang yang berbijak, hikmat. Dan Tuhan kasih dia segala sesuatu. Saudara gak perlu memikirkan tentang dirimu. Saudara perlu pikirkan tentang kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Dan Tuhan akan urus dirimu. Masa Tuhan pakai saudara untuk urus orang lain, dia lupain saudara? Gak mungkin. Gak mungkin. Bahkan gak perlu kita minta Tuhan tolong saya punya bagian gimana. Gak perlu, karena Tuhan udah katakan saya udah beresin. Kamu kerjain saya punya kerjaan aja. Kamu mewakili saya saja. Saya akan cukupi. Itu yang tujuan Tuhan. Kita nggak perlu, karena kita punya keyakinan dalam Dia. Kalau saudara yakin dalam orang tua saudara nggak? Kamu yakin benar? Bisa turun kah? Bisa ya. Pak Gultom, yakin dalam orang tua? Yakin ya? Tapi ada kala nggak setuju kan? Ada. Tapi taat nggak? Taat. Kenapa nggak setuju? Nggak setuju taat? Beda pendapat kenapa taat? Karena kamu yakin dalam Dia. Kita juga sama, kadang-kala kita dengar gembala kita bicara sesuatu, ya nggak senang kita. Tapi kita yakin, harus yakin dalam Dia. Karena Dia tahu tentang firman Tuhan, Dia ajari kita. Gak sejalan kita, tapi kita ikut, taat, kita diberkati oleh Tuhan. Sama juga dengan Tuhan, saudaraku. Sama juga dengan Tuhan. Kalau saudara yakin dalam Tuhan, kalau berkata kamu cinta Tuhan toh? Cinta Tuhan. Sangat cinta Tuhan ya. Tapi orang itu sakit hati kamu kemarin, dan kamu bilang, kamu kesel gak bisa mengampuni. Kok kamu yakin dalam Tuhan tapi kamu bilang gitu? Kan Tuhan berkata, kamu yakin dalam saya, udah ampuni saja. Tapi susah. Ya susah gak apa-apa, ampuni aja. Supaya terobosanmu dapat. Waktu engkau ampuni, engkau membantu dirimu untuk diberkati. Bukan orang itu. Orang itu harus datang ke Tuhan dan engkau. Kalau selama dia gak datang, dia gak bakalan diampuni. Saudara yang ampuni yang dapat terobosan. So saudara begitu yakin dalam Tuhan, saudara mau taat sama Tuhan, saudara mau tunduk kepada Tuhan, saudara mau komitmen sama Tuhan. Kenapa? Wah, suka gak suka, benar gak benar, bukan urusan. Urusannya kamu taat sama Tuhan karena engkau yakin dalam Tuhan, Dia mati bagi saudara.
Udah selesai, pikiranmu itu harus dirubah. Bukan soal bela pikiranmu, bela kebenaran, bela firman, taat sama Tuhan. Kalau pola pikirmu berubah, berbeda sama Tuhan, berlutut dan berdoa saja. Sampai selaras. Sampai selaras sama Tuhan. Baru engkau bisa diubah, transformasi bisa terjadi saudaraku. Kalau enggak, proses itu putar terus. Kayak internetnya, no connection. Gak putar terus itu, nggak ada koneksi. Kenapa? Nggak selaras. Kecuali kamu benarkan, connect langsung. Lebih cepat dari 6G. Ini 5G aja kan? Lebih cepat dari 6G. Sebentar lagi 6G keluar. Lebih cepat dari 6G juga. Tapi jangan berhenti di situ. Jalanlah. Excuse me. Yakobus pasal 1 ayat 22 menantang kita saudaraku. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saudaraku, kalau saudara dan saya introspeksi diri kita bisa lihat kita nggak menjadi pelaku firman. Dan kalau kita mau jujur, kita harus datang kepada Tuhan dan jadikan selaras sama Dia supaya kita bisa menjadi pelaku firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Paling besar punya kebohongan adalah untuk menipu diri sendiri. Itu yang parah saudaraku. Sebab itu kita itu harus datang kembali ke Tuhan. Kalau kita benar-benar mau compassion, yang Bapak Gembala kita berkata itu. Kalau kita mau compassion, kita harus selaras dengan Tuhan. Taat sama seorang. Tuhan ada seorang di atas saudara dan saya. Tuhan selalu taruh seorang lebih tinggi dari kita. Setiap orang di ruangan ini perlu seorang. Lain dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita semua perlu. Tapi kita juga perlu manusia. Kenapa? Saya berkata kemarin dalam ibadah gembala-gembala yang saya bicara sama mereka, saya bilang, begitu banyak gembala-gembala itu takut untuk bicara terus terang. Kenapa? Karena ada hal yang dia mau bicara, dia takut untuk bicara. Dia bisa dilecehkan, dia bisa dijatuhin. So dia dihantui oleh iblis karena malu. Karena takut. So akhirnya dia sembunyi di belakang, umpamanya belakang jas. Supaya orang gak lihat dia dengan khotbah aja. Tapi sendiri lagi mati. Sebab itu kita perlu seorang, kita harus doa supaya kita bisa curhat. Yang tidak menghakimi kita. Yang tidak menjatuhkan. Tetapi mendengar dan berdoa supaya dibangkitkan, dipulihkan supaya bisa selaras dengan Tuhan. Itu semua orang perlu. Setiap orang perlu. Kemarin saya bicara sama hamba Tuhan. Kamu perlu. Kenapa? Kamu harus bisa jujur. Kalau kamu gak bisa jujur tentang rumah tanggamu. Saya punya satu anak buah CEO di Singapura. Dia dan istri dia itu datang kepada satu hamba Tuhan. Dan mereka duduk dan buka hati. Curhat tentang keuangan, tentang hidupan, tentang anak, tentang hubungan. Semua dia bicara. Dan hamba Tuhan ini arahin mereka. Oh ya, berbuat kayak gini, buat gini. Dan dipulihkan, tidak menghakimi. Memulihkan supaya mereka bisa selaras dengan Tuhan. So mereka bisa jadi efektif. Saudaraku, bukannya komitmen, tapi harus efektif juga. Bukannya taat, harus efektif juga dalam semua pekerjaan kita. Kalau kamu itu sembunyi-sembunyi, kamu mau jadi dampak, gimana mau jadi dampak? Ini menjadi hambatan.
Sebab itu jangan kita tipu diri kita sendiri. Kalau saudara itu hamba Tuhan, kalau saudara itu jemaat, kamu harus doa minta Tuhan. Supaya saudara itu bisa berhasil, bisa genapi panggilan Tuhan. Bisa saudara punya belas kasih bagi orang-orang lain. Karena saudara juga merasakan belas kasih Tuhan. Haleluya. So, jika saudara telah diajarkan tentang kasih, maka pergilah dan mengampuni. Jika saudara telah mendengar tentang iman, melangkah dan percaya kepada Tuhan. Jika saudara telah belajar tentang kemurahan hati, maka berilah. Kebenaran tanpa tindakan tidak memiliki kuasa. Ambillah apa yang telah saudara pelajari dan lakukan hari ini. Dan saat kita mulai melangkah, kita akan melihat satu hal. Hati Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Di tengah pertumbuhan kita, Tuhan juga menampakkan compassion for the lost. Belas kasihan untuk mereka yang belum mengenal Dia. Kita juga harus menerima koreksi dan pertanggungjawaban. Amsal pasal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungku. Kata-kata yang keras tetapi benar. Ya, semua orang mencintai didikan kan, sebab itu saya bisa bicara ini. Kalau saudara nggak mencintai didikan, nanti orang-orang tunggu saya di luar pintu. So, kata-kata yang keras tetapi benar. Koreksi bukan penolakan, saudaraku. Itu adalah pelindungan. Tuhan menegur orang-orang yang Dia mengasihi. Karena Dia mengasihi, Dia menegur kita supaya kita bisa memperbaiki. Dia menampakkan mentor, pemimpin, dan gangguan ilahi dalam hidupanmu untuk membentukmu. Saya tadi berkata apa itu? Mentor. Kita juga perlu mentor. Setiap orang perlu seorang. Dengan cara gitu kita tahu bagaimana untuk merendahkan diri juga. Karena kita bukan satu-satunya yang atas. Selalu harus tahu untuk merendahkan diri. Supaya kita bisa diajari. Dan kalau kita berhenti diajari, kita berhenti hidup. Dan pada saat koreksi datang, jangan tersinggung. Itu cepat orang tersinggung, tapi jangan tersinggung. Belajar dan bertumbuhlah melalui koreksi itu. Supaya saudara bisa berhasil. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang tepat. Amsal pasal 13 ayat 20. Berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang-orang di sekelilingimu menentukan kecepatan dan arah pertumbuhanmu. Jika lingkaran terdekatmu kering secara rohani, negatif atau malas, mereka akan menghambat kemajuanmu. Kalau selalu untuk kita suka main zaman ini, main Instagram atau TikTok, dan kita selalu atau kadang-kadang duduk jalan panjang kita main game. Bukan tidak boleh semua, boleh saja, tapi harus tahu batas-batasnya. Kalau kita menepati waktu kayak gitu banyak-banyak, tahu-tahu udah habis waktu 5 jam. Sayang sekali kenapa kamu
kelilingi dirimu dengan firman Tuhan atau dengan orang-orang yang bijak untuk saudara bisa belajar dan bertumbuh. Itu pentingnya. Tapi zaman ini anak-anak itu dipengaruhi. Distraksi ini datang kepada mereka untuk tarik mereka keluar dari jalurnya Tuhan. Lepaskan lingkungan yang beracun atau menguras energi saudara. Mau gak mau. Itu teman baik tapi dia menguras saudara. Lebih bagus lepaskan dulu. Engkau dikuatkan oleh firman Tuhan. Dekatkan dirimu dengan orang-orang yang lapar, takut akan Tuhan dan terus bertumbuh. Saudara harus cari orang yang beriman, orang yang imannya lebih tinggi dari saudara. Saudara mau berdekat sama dia supaya saudara punya iman juga bertumbuh. Seperti gitu saudaraku. Masuklah ke lingkungan di mana pertumbuhan adalah hal biasa buat mereka dan keunggulan adalah standarnya. Saudaraku, itu penting sekali. Dan akhirnya teruslah melangkah maju dan jangan berhenti. Firman Tuhan ingatin kita di Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata kayak gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pertumbuhan bukan tentang kesempurnaan saudaraku, tetapi tentang kemajuan. Saudara mungkin jatuh, saudara mungkin gagal, tetapi jangan menyerah. Pada saat engkau menyerah, engkau sudah berkata, saya sudah selesai. Tapi orang yang jatuh bisa bangun kembali. Tidak menyerah, dia belum gagal. Karena Tuhan Yesus ada di situ. Layak, baik untuk mengampuni dan menyucikan orang-orang yang mengakui dosanya kepada dia dan memberi kesempatan kepada kita. Ketakutan terbesar musuh bukanlah orang Kristen yang sempurna, melainkan yang konsisten. Si musuh itu takut orang yang konsisten, orang yang berdoa selaras dengan Tuhan, orang yang baca firman, dia takut sama saudara. Sebab itu dia coba untuk distraksi saudara keluar dari jalur Tuhan. Tapi dia takut sama saudara-saudaraku. Ya bukan dia takut karena kamu ke gereja, enggak. Dia takut karena kamu konsisten. Jadi teruslah berdoa, terus hadir, terus belajar, terus membangun. Satu-satu cara untuk kalah adalah berhenti bergerak. Di dalam simpulan saya di Filipi pasal 1 ayat 6. Ingat, Tuhan tidak ciptakan saudara untuk tetap sama. Ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Biar api rohani saudara menggerakkan dan membakar karunia-karunia Tuhan dalam hidup saudara. Biar kebiasaan sehari-hari saudara mencerminkan kedewasaan yang mendalam. Biar apa yang Tuhan kerjakan dalam diri saudara tercermin dalam cara hidup saudara. Mengasihi, memimpin, dan melayani dan menjadi pelaku dari firman Tuhan sehari-hari. Jadi saudara rasa tertekan. Minta Tuhan memberi kekuatan baru untuk terus maju. Walaupun badai besar, terus pegang firman Tuhan, terus maju. Jangan melepaskan. Jika saudara malas dalam mempelajari firman, berkomitmenlah hari ini untuk memberi makanan rohani setiap hari.
Tiap hari makan makanan rohani, tiap hari maksa dirimu. Kadang-kala kita perlu maksa anak bayi, anak kecil. Kalau orang tua dia tidak ajar dia untuk sikat gigi tiap hari, dia nggak tahu sikat gigi. Tapi program itu sikat gigi itu dari kecil diajar sampai dia dewasa dia bisa sendiri dia sikat gigi. Karena apa? Sudah diprogram, sudah masuk sini. Sebab itu saudara harus berkomitmen, berperang, pegang firman Tuhan, sampai saudara menjadi kuat dalam firman Tuhan, supaya saudara bisa berhasil. Jika saudara terluka oleh koreksi, mintalah Tuhan untuk menyembuh dan memulihkan hati saudara. Maukah saudara menyatakan sesuatu? Bersama-sama kita nyatakan. Oke? Ini lagi konsentrasi dengar saya khotbah. Perbuat nyataan. Ya. Oke. Ini misi. Kita deklarasi profetik ya. Oke, sama-sama ya. Mari kita bangkit berdiri dulu. Kalau deklarasi profetik harus berdiri. Kenapa kita mendeklarasikan terjadi dalam hidupan kita, keluarga kita, di gereja kita, pelayanan kita semua ya. Tapi ini dalam nama Yesus, saya nyatakan saudara sedang masuki musim pertumbuhan yang supernatural. Setiap penundaan dan hambatan dalam perkembangan saudara sedang dihancurkan. Saudara akan berjalan dalam api rohani dan keunggulan roh. Pikiran saudara akan tajam. Hati saudara dipenuhi dan tangan saudara akan produktif. Apa yang Tuhan mulai dalam diri saudara, Dia akan menyelesaikannya di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Amin. Angkat tanganmu kepada Bapa yang di surga. Bapa kami yang di surga, kami lepaskan kuasa dan urapannya, biar mereka menjadi pedoman yang luar biasa, dan Engkau memberkati jalanan mereka, biar mereka menjadi lebih dari pemenang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Baik, jemaat silakan duduk kembali. Kita akan memasukin perjamuan kudus. Apakah Bapak, Ibu, Saudara ada yang belum dilayanin? Bila mengangkat tangannya supaya rekan-rekan asyir bisa membantu dan melayani. Di balkon mungkin, apakah ada? Silakan mengangkat tangan. Sebelah kanan tolong dibantu. Di tengah. Baik, mari kita bangkit berdiri dan kita mempersiapkan perjamuan kudus kita. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat roti di atas kepala kita, yang kita percaya bahwa ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita renungkan kembali karya Tuhan yang begitu luar biasa di atas kayu salib. Sehingga Dia berkorban buat saudara-saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan dan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan bahwa roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur, yang kita percayai bahwa ini adalah darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan bahwa cawan yang kita angkat di atas kepala ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur dengan menyanyikan lagu Karya Terbesar. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa yang datang daripada Engkau, sehingga setiap jemaat-Mu yang sakit saat ini Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Setiap jemaat yang butuh kelepasan Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk kuasa dan perjamuan dan tubuh dan darah-Mu ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mau selaras dengan Engkau dan kami mau melakukan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan berimu kasih karunia demi kasih karunia. Dan Tuhan juga mengharapkan wajahnya kepadamu dan berimu damai, sejahtera. Diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu. Dan biarlah apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan membuat semuanya menjadi berhasil. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mulai dari hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.